Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita akan menyambung kembali tentang review kita dari sebuah buku. Buku ini bukunya tipis, pendek. Judul buku ini adalah Penuntas Segala Masalah. Bukunya berjudul Penuntas Segala Masalah, diterbitkan oleh penerbit Marja Bandung tahun 2020, kemudian tebalnya sekira 124 halaman. Jadi kalau kita baca saja satu hari itu bisa beres dan tidak terlalu jelimet bahasanya, enak sekali untuk dibaca. Isi buku Penuntas Segala Masalah ini terkait dengan doa Nadi Aliyan dan Li Khamsah, doa Al-Abad, doa Jibril, dan doa Al-Qad dan doa Khatamil Al-Quran. Kalau doa Nadi Aliyan itu yang dibacakan oleh Kiai Kanjeng, yaitu MH Ainun Najib itu membacakannya, yang bunyinya adalah Nadi Aliyan bidhikhirul ajaib tajiduhu aunan laka fin nawaib kullu hamin wa ghamin sayjali bi azamatika ya Allah bi nubuwatika ya Muhammad bi wilayatika ya Ali ya Ali ya Ali. Itu dinyanyikan oleh Kiai Kanjeng dan enak terdengarnya. Silakan aja cari Nadi Aliyan Kiai Kanjeng. Nah, menarik lagi di dalam buku ini, karena buku ini selain menyajikan, selain memaparkan, selain mempersembahkan doa-doa tersebut, juga memberikan penjelasan dan kegunaan dari setiap doa itu. Jadi kaifiatnya seperti apa, dibaca saja buku ini. Memang ada yang tak cantumkan teks doa, yaitu Al-Abad, itu hanya dicantumkan saja terjemah dan riwayat tentang makna cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai wasi dari Rasulullah SAW. Menarik lagi, ketika saya baca itu ada satu penggalan kisahnya dari seorang sahabat yang namanya Aswad. Aswad itu katanya dikabarkan dia itu mencuri, kemudian disidang ketika itu di masa kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib, pemerintahan masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian disidang dan ternyata terbukti dan mengakui bahwa memang dia mencuri oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian dipotong tangannya. Saya tidak tahu makna potong tangannya itu jari atau apa. Potong tangannya, kemudian dia dibungkus, dan si Aswad itu merasa bangga. Dia bawa tangannya itu ke jalan-jalan, dan dia ada seseorang yang namanya Ibnu Kawa, lebih juga kadang-kadang disebut Ibnu Kuwa. Nah, Ibnu Kawa ini menghampiri Aswad dan bertanya, kemana itu potongan tanganmu? Ya. Kenapa kau dipotong? Ya, ada cerita bahwa dia mencuri dan sebagainya. Siapa yang memotong? Ali bin Abi Thalib. Dan dia teriak, tangan Aswad ini dipotong oleh Ali bin Abi Thalib, katanya begitu. Ya, seakan-akan ingin ini aja membuat kesan bahwa Ali bin Abi Thalib itu sesuatu yang seseorang yang zalim lah, begitu. Inginnya dicitrakan seperti oleh Ibnu Kawa itu. Lalu Aswad berkata, tidak, ini bukan karena dipotong oleh Ali bin Abi Thalib, karena dipotong oleh Ali bin Abi Thalib ini karena perbuatan saya yang zalim, perbuatan saya yang buruk, perbuatan saya yang mencuri itu, dan dieksekusi karena saya mengakui dan saya ada buktinya sehingga saya dipotong. Dan saya bersyukur dengan dipotong seperti ini, saya kelak tidak akan mendapatkan azab dari Allah ketika nanti di yaumul kiamah. Dan penjelasan seperti itu mungkin dimengerti oleh masyarakat seputar sana, dan Ibnu Kawa itu merasa malu, kemudian dia pergi. Lalu ada orang-orang yang bercerita kepada Ali bin Abi Thalib tentang perihal pertemuan Ibnu Kawa dan Aswad ini, dan diceritakan kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib menyuruh beberapa sahabatnya untuk memanggil kembali Aswad dan meminta agar si potongan tangannya itu tidak dikuburkan tapi dibawa. Lalu potongan tangan dan Aswadnya itu datangkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Thalib itu membuka bungkus yang dibungkus oleh tangan yang terpotong itu,
lalu tangan yang terpotong itu disatukan kembali oleh Ali bin Thalib, kemudian dibalut dengan kain, lalu Ali bin Abi Thalib itu berdoa dengan kalimat-kalimat yang indah, berdoa mudah-mudahan meminta supaya tangannya itu disambungkan kembali, tangan Aswad itu disambungkan kembali. Biarlah kersaning Allah Ta'ala, si balutan itu kain itu dibuka, dan ternyata kain tersebut, tangan Aswad itu bersambung kembali, tetapi ada bekas yang bergaris seperti bekas potongan begitu. Itu mungkin sesuatu yang di luar akal sehat kita, tapi memang terbukti bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki karomah tentang perihal menyambungkan kembali tangan itu. Nah, itu cerita itu yang ada di dalam buku itu. Itu terkait dengan bagaimana, kenapa Ali bin Abi Thalib dijadikan sebagai wali, kenapa Ali bin Abi Thalib dijadikan sebagai hujah, kenapa Ali bin Thalib sebagai rujukan, karena memang memiliki keteladanan, memiliki kemuliaan, bahkan perkataan-perkataannya dibukukan dalam satu buku yang kemudian yang disusun oleh Syarif Ar-Radi itu dengan judul Nahjul Balaghah. Ya, sekarang sudah ada terjemahannya dan alhamdulillah kita bisa baca. Saya tidak membaca full, hanya beberapa saja. Oke, kembali lagi kepada buku Penuntas Segala Masalah. Beberapa teks doa dalam buku ini ditulis dengan huruf Arab, enak sekali untuk dibaca. Tersedia juga huruf Latin, dan terjemahnya tentu juga enak buat kita ingin memahami isinya. Sangat membantu untuk para pembaca yang ingin memahami kedalaman dari doa-doa yang tercantum dalam buku Penuntas Segala Masalah. Doa-doa tersebut konon berasal dari para wali Allah yang garis genealoginya sampai kepada Rasulullah SAW. Dan doa khatam Al-Quran beda dengan yang biasa dibaca pada majelis pengajian. Bahkan rujukannya saya kira ada kata-kata yang terkait dengan Al-Quran. Kalian teman-teman bisa membaca langsung saja pada buku doa, buku Penuntas Segala Masalah ini. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.